Kita beralih ke berita selanjutnya, yaitu dari Kota Palu juga, di mana Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi atau disingkat dengan Disnaker Trans Sulawesi Tengah membuka posko pengaduan tunjangan Hari Raya Idul Fitri tahun 2022. Posko pengaduan THR tersebut beroperasi hingga tanggal 8 Mei 2022. Hal itu diutarakan Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Joko Pranowo. Untuk selengkapnya kita langsung saja kepada reporter tribunpalu.com rekan Salam. Iya, rekan Alan. Baik, rekan Salam, bisa dijelaskan aturan pembayaran THR tahun 2022 ini dan sejak kapan dibuka posko aduan THR ini di Sulawesi Tengah? Baik, terima kasih rekan Alan dan tribunar sekalian. Dapat kami informasikan posko pengaduan tunjangan Hari Raya Keagamaan itu sudah beroperasi mulai 18 April 2022 kemarin. Hal itu diutarakan Kabid PHI Wasnaker Joko Pranowo Jumat pagi tadi. Menurut Joko, posko pengaduan THR dibuka mulai tanggal 18 April sampai dengan 9 Mei 2022 mendatang. Posko induk itu berlokasi di kantor Dinas Trans Sulawesi Tengah di Jalan Muhammad Yamin, dan ia menyebutkan pelaporan itu dapat dilakukan secara online maupun offline. Nantinya tim pengaduan THR dari Disnaker Trans bakal melakukan pemeriksaan ke perusahaan yang bersangkutan jika menerima aduan terkait hal tersebut. Diketahui Menteri Ketenagakerjaan sudah mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan pemberian THR keagamaan tahun 2022 bagi pekerja di perusahaan. Salah satu poinnya adalah pembayaran THR paling lambat H-7 Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Untuk tahun ini perusahaan wajib membayar THR pekerja dengan full dengan nominalnya sama dengan besaran gaji. Untuk layanan posko THR di Sulteng itu di beberapa titik, yakni di Kota Palu, Morowali, Kabupaten Banggai, Poso, Toli-Toli, dan Kabupaten Bohol, rekan Alan. Baik, lalu sanksi apa saja yang diberikan kepada para perusahaan jika kedapatan tidak membayar THR secara full, rekan Salam? Baik, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah itu mewanti-wanti kepada perusahaan agar jangan sampai tidak membayarkan tunjangan hari raya terhadap pekerjanya. Kepala Bidang Pembinaan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Joko Pranowo mengatakan ada sejumlah sanksi menunggu perusahaan apabila tidak menunaikan pemberian THR tersebut. Kalau perusahaan tidak membayarkan THR akan diberikan sanksi seperti teguran tertulis, denda keterlambatan membayar THR itu bisa mencapai 5% dari yang diterima. Ia menyebutkan jika perusahaan masih tak mengindahkan teguran tertulis oleh pengawas ketenagakerjaan, maka tidak akan diberikan pelayanan seperti pembatasan usaha perusahaannya. Sanksi administrasi di atas sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Jadi itu yang seperti yang diketahui nanti tidak akan pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara atau seluruh alat produksi, dan terakhir adalah izinnya akan dibekukan, rekan Alan. Baik, Tribuners, sesaat lagi kita akan menyaksikan video Disnaker Trans Sulteng membuka posko aduan THR dan dibayarkan, maksud saya harus dibayarkan secara full. Menindaklanjuti dari SE Menaker M1 2002 tentang pelaksanaan pemberian THR tahun 2022 bagi pekerja buruh di perusahaan, dan ada intinya di dalam edaran itu disebutkan bahwa THR dibayar H-7 dan pembayaran untuk tahun 2022 tidak boleh dicicil.
karena tahun 2019 dengan tahun 2020 21 ada pencicilan, bisa dicicil atau seperti. Jadi tahun ini untuk THR harus dibayar full dan tidak boleh dicicil. Nah, itu intinya. THR ini diperuntukkan bagi tenaga kerja yang telah memiliki masa kerja 1 tahun ke atas atau 12 bulan itu mendapatkan 1 bulan gaji. Tapi kalau pekerja kurang dari 12 bulan atau kurang dari 1 tahun dihitung proporsional. Seandainya dia masa kerjanya 11 bulan, ya dibagi 11 bagi 12 kali upah yang diterima 1 bulan itu untuk yang kurang. Tapi kalau yang lebih dari 1. Terus terkait dengan adanya edaran itu dari Dinas Provinsi Sulawesi Tengah telah memberikan surat ke kabupaten kota untuk ditindaklanjuti ke perusahaan di masing-masing daerah supaya edaran itu bisa diterapkan juga di daerah terkait dengan THR ini, pelaksanaannya, mekanismenya. Dan kami sudah bikinkan edaran itu sejak tanggal 11 April untuk dianukan. Nah, terkait dengan pemberian THR bagi perusahaan-perusahaan yang mungkin ada yang tidak memberikan atau mungkin ada yang cicil atau bagaimana, kami membuka posko aduan tentang THR. Posko Indo ada di Dinas Naker Transportasi yang di Jalan Muhammad Yamin di bidang PHI dan Masnaker. Itu kalau secara medsos juga ada di Disnaker Transportasi atau di PHI Masnaker, di medsos ada semua itu. Terus layanan hot call center itu ada di wilayah Poso, ada di wilayah Buol, ada di wilayah Toli-Toli juga ada, di wilayah Morowali juga ada, Bangke ada, dan Kota Palu. Itulah Tribuners video terkait Disnaker Trans Sulteng membuka posko aduan terkait THR tahun 2022. Untuk rekan salam, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan mematuhi 5M. Baik, terima kasih kembali rekan Alan.